Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya sepanjang hari ini. Saat malam tiba, marilah kita menenangkan hati dan memusatkan pikiran kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu untuk bersekutu dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan membuka hati serta pikiran kami, agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, hindari utang. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi." Dunia berhak mengharapkan suatu kejujuran sejati dari orang yang mengaku diri sebagai umat Nasrani yang mengikuti ajaran kitab suci. Karena sikap masa bodoh seseorang untuk melunasi utangnya, sehingga semua anggota jemaat umat Allah berada dalam bahaya sebab dianggap orang yang tidak dapat dipercaya. Semua orang yang beribadat wajiblah mengharumkan pengajaran yang mereka akui, dan janganlah dibiarkan orang berkesempatan untuk mencela kebenaran karena perbuatan mereka yang tidak pantas. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun, kata Rasul Paulus. Buatlah tekad untuk tidak jatuh ke dalam hutang. Bertaraklah terhadap keinginan hatimu daripada jatuh ke dalam utang yang memalukan. Inilah yang menjadi laknat dalam kehidupanmu, yaitu jatuh ke dalam jurang utang. Hindarkanlah itu seperti menghindarkan penyakit cacar. Buatlah perjanjian yang sungguh-sungguh dengan Allah. Oleh berkatnya engkau dapat melunasi hutangmu. Kemudian jangan berhutang lagi kepada siapapun. Kalau perlu, engkau hidup dengan makan bubur dan roti. Memang mudah sekali menghidangkan makanan yang agak lezat bila mana ditambah beberapa rupiah lagi yang dikeluarkan dari persediaan kantong. Tetapi simpanlah rupiah itu, maka akan berkumpul nanti ribuan rupiah. Ratusan rupiah yang dibelanjakan untuk membeli yang ini dan yang itu, serta yang lain-lain, itulah kemudian menjadi bertumpuk menjadi ribuan rupiah. Tahanlah dirimu sendiri sekurang-kurangnya sementara dalam keadaan utang yang mencekam. Janganlah bimbang, jangan kecewa atau berbalik mundur. Tuhanlah selera makanmu. Tabunglah uangmu, kemudian lunasilah utangmu. Usahakanlah pelunasan utang itu selekas mungkin. Apabila engkau sudah dapat berdiri tegak sebagai seorang yang bebas, tidak berhutang kepada siapapun, engkau pun sudah memperoleh kemenangan yang besar yang gilang gemilang. Kalau ada orang yang berhutang dan benar-benar tidak sanggup melunasi utangnya, mereka tidak boleh diperlakukan dengan paksa untuk bertindak di luar kemampuan mereka. Haruslah mereka diberi kesempatan yang baik dengan membebaskan diri dari utang mereka, dan tidak boleh ditempatkan di mana mereka sepenuhnya tidak dapat membebaskan diri dari utang. Walaupun penagihan hutang dianggap perkara yang adil, itu bukanlah belas kasihan dan kasih yang berasal dari Allah. Ada saudara yang tidak bijaksana dengan memiliki utang yang sebenarnya dapat dicegah. Ada pula orang yang terlalu berhati-hati sehingga menggambarkan roh tidak yakin kepada Tuhan. Cara yang baik ialah dengan menarik keuntungan dari pelbagai keadaan. Pada suatu waktu kita dapat mengumpulkan uang sehingga pekerjaan Allah dapat dimajukan. Pada waktu yang sama berpegang teguh pada prinsip yang benar. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 1, halaman 375 dan 376. Mari berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Terima kasih atas pengajaranmu yang mengingatkan kami untuk hidup bijaksana dalam mengelola berkat yang engkau percayakan, serta menghindari jerat hutang yang dapat membebani kehidupan kami. Berikanlah kepada kami hikmat, pengendalian diri, dan sikap yang bertanggung jawab dalam menggunakan setiap berkat yang kami terima, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup sederhana, merasa cukup dengan apa yang Engkau sediakan, dan senantiasa percaya kepada pemeliharaan-Mu. Tolong kami agar tidak dikuasai oleh keinginan duniawi, tetapi selalu mengutamakan kerajaan-Mu dalam setiap keputusan yang kami ambil. Saat kami akan beristirahat malam ini, kami memohon perlindungan-Mu. Jagalah kami sepanjang malam. Jauhkan kami dari segala bahaya dan kejahatan, serta berikan kami tidur yang nyenyak dan damai sejahtera dari surga. Pulihkan kekuatan kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang segar, hati yang penuh syukur, dan semangat baru untuk menjalani kehidupan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.